warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ayunda Saputri, NIM 185-863-211-2147. Kami dari Setiap Pembangunan Jember. Kami kelompok 5. Di sini kami ingin mereview mata kuliah hukum bisnis. Materi yang disampaikan paten sama lisensi. Paten secara umum ada 3 kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan, proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Lisensi merupakan pemberian izin untuk melakukan produksi suatu produk atau jasa tertentu yang mana produk atau jasa itu sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Lisensi juga terdapat istilah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak bertindak memberikan lisensi sebagai pemilik atau yang bertindak sebagai penerima lisensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Husnul Khotimah dari semester 4 Administrasi Bisnis Setiap Pembangunan Jember. Saya akan menjelaskan tentang materi hukum bisnis dari kelompok 5. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten itu adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada penemu bidang tertentu dalam waktu tertentu juga. Di sini pemegang paten itu adalah penemu sebagai pemilik patennya. Bagaimana sih cara mengajukan permohonan paten itu? Yang pertama, penemu atau orang yang dikuasakan penemu paten tersebut berhak mengajukan permohonan paten. Selanjutnya yang kedua yaitu penerimaan atau pencatatan itu sudah dicatat oleh kantor paten tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember. Nama saya Neni Dwi Yuli Anita. Nomor induk mahasiswa saya 185-863-211-2130. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah hukum bisnis, di mana saya dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi yang pertama, hal-hal yang membatalkan paten, dan yang kedua, apa yang dimaksud dari paten sederhana, dan yang ketiga, apa itu PCT. Pembatalan paten. Hal-hal yang membuat paten dibatalkan adalah yang pertama, pemegang paten tidak membayar biaya tahunan, dan yang kedua, terjadi pembatalan paten apabila pemohon paten memang membatalkannya, dan yang ketiga, paten dibatalkan karena adanya gugatan. Oleh karena itu, akibat dari pembatalan paten juga menghapuskan seluruh akibat hukum yang berkaitan dengan paten. Sederhana. Paten sederhana merupakan paten yang hanya untuk satu investasi yang berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas yang sederhana, sehingga proses pengajuan hanya paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan dengan disertai biaya. PCT merupakan Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap invensi, dan memberikan proteksi dari invensi yang ingin dilindungi oleh suatu negara. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Agus Prasetyo, mahasiswa dari STIA Pembangunan Jember. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah hukum bisnis yang membahas mengenai hak merek. Hak merek di sini ialah hak eksekutif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar yang mereknya tersebut terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu yang memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada orang lain atau badan untuk menggunakannya. Dan bagaimana sih cara mendaftarkan merek dan apa saja yang tidak dapat membuat merek tersebut didaftarkan? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pendaftaran merek. Merek dapat didaftarkan dengan kita mengisi formulir yang sudah disediakan. Dan dalam formulir tersebut kita harus mengisi menggunakan bahasa Indonesia, entah itu diketik
maupun ditulis. Dan dokumen tersebut dilampirkan rangkap 2. Dan selanjutnya, kita harus mengisi data-data mengenai tanggal pembuatan, mengenai warna logo merek yang digunakan, mengenai tempat, dan lain-lain. Dan yang berikutnya, kita harus mengisi data-data yang tertera, seperti data KTP, data akta pembuatan, data badan usaha yang kita miliki, dan lain-lain sebagainya. Apa sih yang membuat merek tersebut tidak bisa didaftarkan? Yang pertama, merek tersebut tidak memiliki pembeda dengan merek yang sudah ada. Dan yang kedua, merek tersebut melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, merek tersebut menyesatkan. Apakah hak merek bisa dihapus? Bisa. Hak merek bisa dihapus apabila merek tersebut sudah terdaftar dan memiliki sertifikat. Dan penghapusannya juga bisa dilakukan oleh pihak terkait ataupun pemilik itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.